Kita akan membahas 3 hukum yang terakhir ya. Jadi hukum yang ketujuh, hukum kesesuaian. Hukum kesesuaian bisa dijelaskan dengan beberapa contoh ya. Di luar ya, dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Terus sikap orang lain kepada Anda merupakan cerminan dari sikap Anda kepada mereka. Dengan siapa Anda bergaul dan berteman menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Jadi ada pepatah, burung yang warna bulunya hitam akan senang berkumpul dengan burung lain yang berwarna hitam. Nah, dengan penjelasan di atas, maka sebenarnya sangat mudah bagi Anda untuk meraih kesuksesan, yaitu dengan cara berkumpul dengan orang sukses. Masalahnya seringkali ego Anda yang menghambatnya. Napoleon Hill contohnya, mengeluarkan biaya yang sangat besar berkeliling ke seluruh penjuru Amerika untuk mewawancarai para miliarder Amerika. Nah, pergaulan dengan mereka itu kemudian yang membuat Napoleon Hill juga mendapat kesuksesan secara keuangan. Selain ada bukunya, ya, Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya, gitu ya. Dan dia pun menjadi kaya juga, gitu ya. Nah, Michael Wong mengatakan bahwa rezeki seseorang adalah plus minus 10% dari rezeki 10 orang yang paling mempengaruhi dia. Nah, menurut Lee Kok Sing, miliarder Hong Kong, ada jenis investasi yang tidak pernah merugi, yaitu investasi untuk perubahan diri sendiri menuju kondisi yang lebih baik. Ya, biasanya ya lewat seminar dan membeli buku. Nah, hukum yang ke-8, hukum pertumbuhan. Hukum pertumbuhan mengatakan bahwa apapun yang kita tabur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan waktu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang di kuadran kanan, yaitu pengusaha bersistem, itu mendapat penghasilan yang sangat besar, sehingga seolah-olah tidak seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, apapun yang mereka kerjakan biasanya tidak segera mendapat hasil dulu itu. Jadi mereka mendirikan pabrik, mengeluarkan uang, dan merekrut pegawai juga masih mengeluarkan uang. Setelah itu ada hasilnya tidak langsung dinikmati, melainkan diputar lagi ya. Begitu juga di dunia bisnis lain seperti Facebook, Alibaba, Tokopedia, dan sebagainya. Pada awalnya mereka melayani, memberi, ya. Atau dengan kata lain menanam, ya, selama beberapa tahun, ya. Bahkan Alibaba itu 3 tahun tidak menerima uang sama sekali, ya. Barulah kemudian mereka menikmati hasil dengan sesuatu yang sudah ditumbuhkan alam sehingga hasilnya berlipat ganda. Nah, demikian juga para pelaku bisnis networking yang benar. Ya, kegiatannya ya hanya memberi di awal. Mereka belanja produknya, kemudian menunjukkan konsep bisnisnya ke orang lain. Mereka tidak mendapatkan uang di awal-awal. Tapi jika mereka terus-menerus melakukan secara konsisten, mereka akan menerima hasilnya berlipat-lipat. Sehingga bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Sebaliknya, mereka yang langsung menerima uang setelah mengerjakan sesuatu, misalnya pegawai, pengusaha kecil, ya, peserta money game, profesional, pengusaha dan lain-lain ya, biasanya ya tidak banyak yang diperoleh di masa depan, karena semua sudah diperoleh sekarang dan bahkan sudah langsung dinikmati, gitu ya. Itu. Nah, yang ke-9 atau terakhir adalah hukum pengisian. Ini adalah hukum alam terakhir ya yang akan saya bahas. Hukum pengisian mengatakan bahwa apapun yang nampak kosong, alam semesta akan mengisinya. Nah, kalau Anda ngeduk tanah misalnya, hanya dalam beberapa bulan tanah itu akan terisi lagi. Ya. Sewaktu anak bungsu saya masih kecil ya, Caca masih kecil ya, pernah dia mengatakan ingin memiliki baju baru. Saya lupa, mungkin kelas 3, kelas 4 atau berapa ya. Ketika saya lihat almarinya penuh dengan baju dan tas sekolah. Bahkan sepatu, ya, sepatu yang sudah lama. Kemudian saya katakan bahwa baju-baju baju baru akan mudah masuk jika almarinya dikosongkan. Baju-baju yang sudah tidak dipakai, berikan saja kepada orang lain. Nanti baju dan tas baru akan mengisinya. Nah, rupanya dia ngikuti dan besoknya dia pulang sekolah dengan beberapa teman dan adik-adik temannya masih pakai seragam sekolah. Ya, setelah cukup lama di kamar, mereka pulang nenteng beberapa tas kresek berisi baju-baju bekas, ya, dan beberapa tas sekolah milik anak saya, sepatu juga, gitu ya. Dan benar saja, tidak sampai seminggu anak
perempuan saya itu melapor bahwa dia mendapat baju-baju dari budenya dan dari mbahnya, ya, neneknya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa anak saya habis cuci gudang membersihkan almarinya. Dan sejak itu acara cuci gudang sering dilakukan anak saya. Kalau Anda merasa rezeki Anda kok sulit masuk ya, siapa tahu ada penghalangnya, yaitu barang-barang bekas yang sebenarnya sudah tidak Anda butuhkan. Tapi karena sifat pelit atau eman, ya itu tetap memenuhi almari dan gudang Anda. Lepaskan mereka dan aliran rezeki Anda akan lancar kembali. Hukum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hal-hal lain. Misalnya ingin jodoh, ya tunjukkan aja ke alam bahwa Anda sudah siap untuk berbagi. Ya, kosongkan separuh Anda, separuh dari almari baju Anda ya, untuk diisi bajunya nanti, gitu ya. Kemudian beli ranjang besar untuk menyiapkan bagi dia. Jadi jika ranjang besar itu selalu kosong karena Anda menempatinya sendiri, dan jangan tidur di tengah-tengah, tapi tidur di pinggir, gitu ya. Seolah-olah di samping itu ada orang. Maka Allah Tuhan yang Maha Kuasa melalui hukum alam pengisian akan mengisi sisi ranjang yang kosong itu dengan tubuh pasangan yang Anda inginkan. Begitu juga jika menginginkan mobil, ya buatlah garasinya supaya mobil bisa masuk ke garasi yang masih kosong itu.